Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qadar. Saya peserta Latsar CPNS Kota Baru tahun 2025 dari golongan 3A, Angkatan 5, Kelompok 2, di mana jabatan saya sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman kali pertama. Pada kesempatan video ini, saya akan mempresentasikan tugas agenda satu, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi, di mana pengampu materinya Dr. Jainal Fanami, MID. Topoksi jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama diatur dalam Permen PAN RB nomor 83 tahun 2021 pada bab 4 pasal 6, di mana tugas jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman yaitu melaksanakan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman. Uraian tugas kegiatan sesuai jenjang jabatan diuraikan pada bab 4 pasal 8. Antaranya satu, mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rancangan strategi bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Dua, mengidentifikasi permasalahan penerapan strategi bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan penyusunan pengaturan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Yang mana tugas uraiannya ada 66 poin. Dari 66 poin ini, saya mengambil 5 isu berdasarkan topoksi. Itu yang pertama, isu yang pertama belum optimalnya pendampingan pembentukan kelembagaan kelompok swadaya masyarakat dan pengelolaan kegiatan pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat di bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Isu yang kedua, belum optimalnya pendampingan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Isu yang ketiga, belum optimalnya kelengkapan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Terus isu yang keempat, belum optimalnya pemantauan pelaksanaan konstruksi fisik infrastruktur berbasis masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Yang kelima, belum optimalnya masukan teknis rencana pemanfaatan infrastruktur berbasis masyarakat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman. Lima isu ini kemudian dilakukan tapisan menggunakan metode PKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dari 5 isu, masing-masing diberi penilaian APKL-nya. Isu yang pertama, belum optimalnya pendampingan pembentukan kelembagaan KS dan penyuluhan kegiatan. Total nilai APKL-nya adalah 17. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya pendampingan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur. Total APKL-nya adalah 15. Yang ketiga, belum optimalnya kelengkapan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan. Total poinnya ada 12. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pemantauan pelaksanaan konstruksi fisik infrastruktur. Total APKL-nya ada 16. Kemudian yang kelima, belum optimalnya masukan teknis rencana pemanfaatan infrastruktur. Total nilainya ada 13. Nah, eh, dari kelima isu ini, 3 isu dengan total nilai tertinggi saya ambil, kemudian saya tapis lagi menggunakan pendekatan OSG. OSG adalah Urgency, Seriousness, and Growth.
Nah, tiga isu yang saya ambil tadi saya tapis dengan metode OSG. Ini juga diberi penilaian. Pada isu pertama, belum optimalnya pendampingan pembentukan kelembagaan KSM dan pengelola kegiatan, nilai USG-nya dengan total 13. Kemudian belum optimalnya pendampingan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur, total nilainya ada 10. Dan belum optimalnya pemantauan pelaksanaan konstruksi fisik infrastruktur, total nilainya ada 12. Berdasarkan hasil tapisan usul dengan USG ini, Urgency Situation Growth, saya mendapatkan satu isu prioritas yang akan saya bahas dan akan saya analisa selanjutnya menggunakan analisa masalah dengan fishbone diagram. Fishbone diagram, diagram ikan ya, di mana di bagian kepalanya itu adalah permasalahan inti-intinya dan tulang-tulangnya itulah uraian-uraian masalahnya. Di sini kepalanya atau bagian masalahnya yaitu belum optimalnya pendampingan pembentukan kelembagaan kelompok swadaya masyarakat dan pengelolaan kegiatan pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat. Apa saja poin-poin masalahnya ada di bagian SDM-nya, terus metode pelaksanaannya, lingkungannya, dan kebijakan. Pada bagian sumber daya manusianya yaitu kurang kompetennya tenaga pendamping. Terus di bagian metode pelaksanaannya belum adanya standar operasional, prosedur, SOP, baku untuk pendampingan. Kemudian pada bagian lingkungannya partisipasi masyarakat yang rendah. Terus pada kebagian kebijakannya itu adalah kurangnya monitoring dan evaluasi atas hasil pendampingan. Dari hasil Facebook ini, maka didapatkanlah alternatif pemecahan masalah dari akar-akar masalah tadi. Dari permasalahan utama, kemudian kita mendapatkan akar masalah, dan kemudian kita mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah. Di sini untuk akar masalah, eh, kurangnya kompetensi tenaga pendamping yang berakibat dari masalah utama yang belum optimal pendampingan pembentukan. Ada alternatif pemecahan masalahnya yaitu memberikan pembekalan kompetensi tentang kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kepada tenaga pendamping. Kemudian untuk akar masalah belum adanya standar operasional prosedur baku untuk pendampingan, di mana alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan menyusun standar operasional prosedur baku untuk pendampingan. Kemudian untuk akar masalah partisipasi masyarakat rendah. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur. Kemudian akan masalah yang keempat, yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi atas hasil pendampingan. Di sini alternatif pemecahan masalahnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi hasil dengan memanfaatkan media online agar lebih cepat dan lebih efisien. Oke, sekian dari saya. Sekian pemaparan tentang tugas individu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.